Menjadi seorang pemadam kebakaran tidaklah mudah. Ini bukan pekerjaan dari pukul 8 hingga pukul 5, melainkan pekerjaan penuh tantangan. Tugas pemadam kebakaran itu kan sangat berat. Yang paling petugas pemadam takutin di TKP kebakaran itu ledakan sih. Jadi kita tidak bisa memprediksi adanya ledakan. Menjadi petugas damkar membutuhkan keberanian dan siap kapanpun dibutuhkan. Bak pahlawan yang selalu dicari apapun yang terjadi. Nggak cuma memadamkan penanggulangan kebakaran aja, udah beragam, terutama evakuasi dan penyelamatan. Inilah kisah perjuangan Tohirudin mengenai kesehariannya sebagai petugas damkar. Apa saja perjuangannya? Apa yang membuatnya memiliki jiwa heroik ini? It's a hard work to do. Tak hanya memiliki keterampilan teknis dan keberanian luar biasa, Thohir, pria 33 tahun yang sudah 13 tahun mengabdi sebagai pemadam kebakaran ini harus bekerja dengan ketahanan fisik, mental, dan emosional dalam segala kondisi. Setiap kali sirene berbunyi, ia tidak ragu melangkah menuju kepulan asap sebagai garda terdepan dan pantang pulang sebelum padam. Instansi pemadam kebakaran itu menurut saya pekerjaan yang sangat mulia ya. Yang sangat mulia, dia hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai garda terdepan, siap siaga 1x24 jam non-stop melayani masyarakat terkait bencana kebakaran serta pertolongan dan penyelamatan lainnya. Jadi menurut saya pemadam jadi sahabat masyarakat, jadi idola buat masyarakat. Pemadam kebakaran itu ya benar-benar sangat dinantikan keberadaannya dalam keadaan darurat. Berprofesi sebagai pemadam kebakaran membuat Thohir harus bertugas 1x24 jam. Ia memulai aktivitasnya dari 7.30 pagi untuk berganti shift dan dilanjutkan dengan pengecekan unit dan peralatan. Oke sahabat Daai, sekarang kita mau cek peralatan unit. Kita manasin mobil dulu, oke? Cek lampu-lampu, kelistrikan, kalau misalkan aman, cek radio juga, cek, 1, 2, 3 dicoba, oke. Itu rutin, dari sistem kelistrikan kita cek, sistem tenaga mesinnya kita cek, atau ada oli-oli atau air yang kurang kita cek. Ini kita cek peralatan, ini unit rescue atau unit penyelamat. Kurang lebihnya peralatan yang kita punya seperti ini. Ini ada rotary show, di dalamnya ada genset dan ada bahan bakar juga. Nah, sini kita di locker yang sebelah sini, sebelah kiri, kita ada peralatan tali. Jadi di sini biasanya untuk rescue beda ketinggian, tali-tali karmantel. Ini alat breathing apparatus yang wajib kita pakai pada saat pemadaman kebakaran. Ini alat bantu pernapasan. Jadi ketika kita pemadam kebakaran masuk ke dalam kebakaran ya, di dalam gedung atau basement, ini petugas pemadam kebakaran wajib menggunakan alat ini. Di jam 9 atau jam 10 ke atas, kalau misalkan kita ada kegiatan latihan, kita latihan. Jam 4 sore, biasanya kita ada korpe, ada kerja bakti lingkungan. Jadi kita bersih-bersih lingkungan kantor. Jam 5 sore kita lanjut latihan fisik. Jadi ada yang olahraga nge-gym, atau ada yang olahraga futsal. Pengecekan rutin dilakukan saat pagi, sore, dan malam hari sebelum beristirahat, sekaligus standby apabila sirene berbunyi.
Nah, sahabat AI, untuk mobil pemadam kebakaran sendiri kita mempunyai 3 jenis kapasitas mobil pemadam kebakaran. Yang pertama ini unitnya kapasitas 2.500 liter, ini namanya light pressure unit. Terus yang kedua yang ukurannya medium pressure itu di kapasitas 5.000 liter. Terus yang paling besar kita ada di 10.000 liter, namanya high pressure unit. Oke, untuk pengenalan peralatan kita langsung kita cek. Ini umumnya pemadam kebakaran memiliki peralatan yang wajib yang ada di unit pompa kebakaran itu selang. Ini ada selang ukuran 1,5 in dan yang ini sambungannya yaitu nozzle. Ini nozzle atau pemancar. Di sini juga ada selang. Selang yang ini ukurannya 2,5 in. Dia panjangnya sekitar 20 meter. Jadi ketika ini disambungkan ke nozzle, oke. Nah, kita udah siap padamkan api. Kapasitas yang 2.500 liter ini kita memiliki durasi kerja itu di bawah 5 menit. Itu dengan tekanan bar sekitar 5 bar. Dan untuk yang di dalamnya ini ada kabin. Kita pasukan pemadam kebakaran ada sekitar 3 orang. Lanjut kita di depan ini untuk kepala regu atau pengendali pemadam. Dan yang satu laginya situ petugas unit atau operator. Oke, ini namanya water cannon untuk pemancar yang dari atas. Jadi kita bisa menyemprotkan dari posisi atas langsung ke titik TKP. Jadi ini sangat efektif untuk kebakaran di luar ruangan. Nah, di sini kita ada tangga buat akses naik ke atas. Dan ini nih, yang penting kita pelurunya nih atau air. Ini air kapasitas 2.500 liter, isinya air bersih. Jadi ini udah cukup bersih. Ini bisa buat mandi juga. Tapi kalau misalkan di TKP kebakaran, air ini udah habis, kita harus segera mencari sumber air. Bisa kali atau sungai atau kolam. Momen yang tersulit itu pada saat pemadaman kebakaran di daerah Pekojan, Kecamatan Tambora, lingkungan padat se-Asia Tenggara. Jadi dulu itu udah lama banget. Jadi kebakaran itu kebakaran di bulan puasa. Kebakaran siang, ya kan, di mana matahari lagi terik-teriknya. Jadi awal kesulitannya itu yang pertama mobil saya itu mogok. Kita tahu masalahnya di mana itu mobil mogok. Saya sama senior akhirnya turun, kita bersihin filter solar. Itu emang penyakitnya mobil kan, mobil tua namanya juga. Terus kita udah selesai, baru kita lanjut. Awal kita sampai aja tuh kebakaran udah sangat besar. Jadi asap tebal itu membubung tinggi di langit. Hal yang tersulit kita itu sumber air. Di menit-menit pertama itu kita masih ada air kan, air yang dari unit. Nah, kemudian kita cari air. Posisi saya di depan, saya megang nozzle. Pada saat air itu mati, sekitar beberapa menit ya, airnya mati dan belum ada lagi itu kan. Warga yang dari seberang itu udah kayak mau tawuran. Jadi warga yang di seberangnya itu rusuh sampai dia melempari petugas, melempar batu ya kan ke kita. Jadi kita ada di blok sebelah, dia di sebelahnya lagi. Terus api tuh udah mau nyebrang. Ya, itu cuma gang doang. Nah, gang terus untungnya dia nggak langsung marahin ke kita kan, cuma lempar-lemparan batu. Ya mau nggak mau ya kita gimana? Kalau misalkan kita ninggalin nozzle ya kita ninggalin tanggung jawab kita juga ya kan. Ya udah kita bertahan di situ, sifatnya nggak berontak juga, nggak melawan gitu kan. Kita tunggu air udah sampai, ya kan, air udah ada lagi ya kita fight lagi. Kepala saya udah pusing, udah wow, kayaknya kalau namanya bulan puasa ya kita puasa jadi haus terus karena kelelahan langsung mungkin ke kepala jadi pusing. Nah pada saat itu kita naik ke atas karena api itu langsung ke atas kan, api itu langsung menjilat-jilat ke depan saya nih.
Nah, ada tuh strategi buat ngademin APD kita gitu kan, biar paparan radiasi panas juga kita nggak ini. Mau nggak mau, air yang dari kali kan kotor tuh. Ya air kita cipretin ke muka. Jadi ya dari situ ya udahlah, yang penting mah kita pendinginan dulu ya kan, biar nggak terlalu parah banget gitu kan paparan radiasinya. Nggak cuma resiko di api, reruntuhan kayak apa kayak enggak. Yang pertama itu di jalanan, resiko crash, kecelakaan sama pengendara yang lain. Terus resiko yang kedua itu sambutan dari warga. Jadi kembali ke tadi, sambutan dari warga itu macam-macam sih. Jadi emang tergantung dari lingkungannya juga. Jadi kalau lingkungannya itu padat penduduk, biasanya warga wah tidak kondusif. Lain halnya sama kebakarannya itu gedung atau hunian yang benar-benar yang hunian-hunian yang rapi ya, kayak perumahan kayak gitu. Jadi emang ya warga sih, warga yang tidak kondusif itu secara psikologis kan dia yang kena musibah kebakaran di situ. Jadi ya kita juga memaklumi. Jadi warga pada saat itu lagi berduka, rumahnya lagi kebakaran atau lingkungannya lagi kebakaran. Ya dia marah lah gitu kan, maunya mereka kan cepet pemadam, kerjanya cepet, datangnya cepet, pemadamannya juga cepet, tapi mereka lupa. Jadi proses pemadam kebakaran itu sampai ke lokasi kan banyak nih masalahnya. Kita tahu lah Jakarta tingkat lalu lintasnya seperti apa gitu kan. Kita kan punya standar minimal kan 15 menit sampai TKP, tapi ya kalau misalkan kita deket lokasinya dan nggak macet, situasi jalanannya ya kurang lebih dari 5 menit kok kita sampai. Cuma kan ya kembali ke tadi, kalau misalkan warga itu kebakarannya udah besar terus dia baru lapor, ya kan, ya udah kita susah juga. Apalagi kendala kita macetan, sumber air jauh, udah dah komplit dari situ. Masa-masa tersulit saya itu ya pada saat air tidak keluar cukup lama. Kan deket kali tuh. Pada saat itu kan musim kemarau. Jadi walaupun airnya ada, ya kan, deket, tapi kan airnya debitnya kurang. Makanya titik kelemahan kita ya sebenarnya hal yang tersulit ya air. Diandalkan layaknya superhero yang selalu ada saat diperlukan, pemadam kebakaran tetap hanyalah manusia biasa yang juga memiliki rasa takut dan kekhawatiran. Tak hanya berjuang untuk berperang, Thohir juga berjuang untuk pulang. Yang paling petugas pemadam takutin di TKP kebakaran itu ledakan sih. Jadi kita tidak bisa memprediksi adanya ledakan. Ledakan itu kan macam-macam. Ada ledakan gas, ledakan tabung gas, ada ledakan bahan-bahan kimia, atau yang terakhir ledakan backdraft. Walaupun APD kita udah lengkap, karena radiasi mungkin, shock juga, ya imbasnya ke pemadam. Jadi ledakan susah untuk diprediksi. Intensitas kebakaran di kota Jakarta ini karena mungkin aktivitas warganya itu sangat banyak ya. Bisa dikatakan kebakaran itu datangnya ya hampir tiap hari. Tak hanya melawan api, pemadam kebakaran juga menjadi andalan masyarakat di garda terdepan dalam beraneka ragam keadaan sebagai pahlawan. Jadi pemadam kebakaran nggak cuma mademin api doang nih, nggak cuma memadamkan penanggulangan kebakaran aja. Jadi udah unik, udah beragam, terutama evakuasi dan penyelamatan. Jadi evakuasi kucing nyangkut di pohon, di loteng, asbes, sarang tawon itu banyak sarang tawon. Ya, ancang-ancang dulu, jangan langsung. Dia nanti dulu. Ntar dulu. Ntar. Mau naik lagi nggak? Naik sekali lagi kalau awas itu kabel. Buang.
sorry ya lebah. Banyak. Justru itu Udah. Nggak jahat dia ininya lebah mah. Evakuasi tawon. Mantap. Terus evakuasi hewan liar juga, ular nih khususnya, ular sanca, ular kobra dan ular sebagainya. Kadang mobil kejebur di kali, atau yang sekarang lagi benar-benar lagi viral itu kan HP terjebur di got, atau evakuasi cincin yang nggak bisa dilepas nih sama orangnya gitu kan. Itu ya datangnya ke pemadam. kita di bidang. Ya, tahu jangan cek. Ini atas jarinya. Ini atas jarinya. Karena ini bisa. Tarik tangannya. Ini bentuk pengabdian saya kepada negara, kepada Pemprov DKI, ya kan. Tuntutan masyarakat makin unik gitu kan, makin beragam gitu kan. Ya mau nggak mau ya saya harus benar-benar ngikutin perkembangan zaman dan permintaan masyarakat. Kenapa sih ke pemadam gitu loh? Ya karena tuntunan masyarakat tadi ya, jadi taunya pemadam itu bisa semuanya gitu kan. Ya dari situ awal mulanya sih kita peralatannya belum punya, tapi karena tuntunan masyarakat makin meningkat, ya mau nggak mau kita punya nih, harus beli nih alatnya gitu kan, terutama yang cincin. Yang sekarang kebanyakan damkar Jakarta, umumnya damkar di Indonesia punya, itu kita beli gerinda kecil, dipotong, ya ada teknik buat ininya lah gitu kan. Udah terselamatkan. Jadi emang evakuasi dan penyelamatan itu diutamakan itu yang emergensi, yang darurat. Kemarin-kemarin ya di daerah Depok kalau nggak salah itu ada evakuasi shuttlecock. Jadi shuttlecock itu apa namanya nyangkut di genteng. Jadi anak-anak main badminton. Terus koknya itu atau shuttlecocknya itu nyangkut di atas genteng. Makanya pemadam meluncur tuh di situ. Ya mungkin bisa lah minta tolong ke warga gitu kan. Sangat dilema juga kalau misalkan kita nggak mau menindaklanjuti ya ini permintaan warga. Tapi pada saat kita sampai di rumahnya atau di TKP, lah ini mah diambil sendiri juga bisa bang. Ini bukannya pembelaannya pemadam. Wah ini mah pemadam nggak mau nih. Enggak juga. Jadi pemadam itu sebenarnya ada prioritas, ya kan. Prioritas yang utama kan pemadaman kebakaran, ya kan. Terus penyelamatan yang sifatnya emergensi atau darurat. Takutnya di saat bersamaan, di saat itu juga ada kebakaran. Nah, yang ditakutin kita itu seperti itu. Tugas pemadam kebakaran itu kan sangat berat. Apalagi zaman sekarang kan gedung makin tinggi, ya kan. Terus permintaan masyarakat juga udah makin beragam dan unik-unik itu permintaannya. Makanya dari situ ya motivasinya ya kita sebagai penolong, fisik, mental dan disiplin kita juga memang harus benar-benar dijaga. Kalau bisa ya ditingkatkan. Dari keluarga sendiri, anak dan istri ya untuk saat ini ya alhamdulillah sangat support dan mendukung. Terus di istri juga kan ada perkumpulan organisasi ya, organisasi istri pegawai negeri gitu kan, atau Dharma Wanita. Nah itu ya untuk ya ini loh pekerjaan suami gitu kan. Dan anak juga ya tahu kalau bapaknya pemadam ya dia kalau ada pemadam ya wah
ini ayah saya gitu kan. Sangat support sih untuk saat ini. Nggak ada yang namanya kamu udah keluar aja dari pemadam, nggak ada. Pengabdian menjalankan misi kemanusiaan melalui pekerjaan membuat kebaikan yang dilakukan Thohir tidak hanya menyelamatkan, namun juga mengharukan bagi korban yang diselamatkan. Kita evakuasi korban banjir. Itu udah lama sih kejadiannya waktu zamannya banjir dulu. Lokasinya di daerah Duta Mas di Lambar, Jakarta Barat. Itu kita datang ke situ dengan pasukan, ya kan. Kita pakai perahu karet, terus kita evakuasi dan orang itu ya sangat-sangat welcome lah, berterima kasih ke kita gitu kan. Terakhir saya datang ke kebakaran di Duta Mas, di situ juga, di lokasi itu juga. Pada saat itu orang masih ingat ke saya gitu kan, langsung ingat ke saya, padahal saya lupa kan, udah lama juga. Pak Thohir, makasih banyak ya, ini rumah saya selamat gitu, gak ada merambat-rambat ke rumah saya gitu kan. Makasih ya Pak ya. Saya langsung responnya kan langsung, wah ini alhamdulillah nih orang warga masih ingat saya aja gitu kan. Padahal saya itu udah lupa. Ya itu momennya sangat ya menyenangkan lah gitu kan, ada warga masyarakat yang ingat ya jasa-jasa kita gitu kan. Kita kan misinya kemanusiaan ya, menyelamatin orang. Itu suatu hal yang sangat membanggakan. Jadi ketika kita membantu orang dan orangnya itu respect ke kita, orangnya senang, bahagia, merasa tertolong, pada saat itu ya kita senang. Atau pada saat pemadam kebakaran nih, menyelamatin kebakaran, lingkungannya itu tidak terpapar banyak lah gitu kan, nggak terpapar luas gitu kan. Jadi warga setelah kita selesai pemadaman, kita balik ke kantor gitu kan, ke markas. Itu di jalanan warga-warga tuh pada sangat respect ke kita, ke petugas. Terima kasih Pak, anak-anak kecil juga kan, sampai ke orang tua juga. Makasih Pak udah mademin Pak, udah membantu lingkungan kami gitu kan. Banyak. Dan itu ya sesuatu hal yang sangat membahagiakan lah. Kan. Senang kita ngelihat orang merasa bahagia. Tapi di lain sisi ya karena itu kita bencana kebakaran ya ada sisi kita ya sedih juga sih. Sampai seterusnya lah, sampai pensiun. Mudah-mudahan saya masih tetap dikasih kesehatan gitu kan. Ya saya masih di pemadam. Motivasinya ya saya suka sama pemadam. Pemadam misi kemanusiaan. Jadi misi pertolongan, penyelamatan itu ada semua di pemadam. Ya mudah-mudahan itu jadi ladang ibadah saya. Makanya ya sangat-sangat mencintai pekerjaan inilah. Pesan saya untuk masyarakat ya. Jadi pada saat kebakaran itu harus secepat mungkin lapor ke pemadam. Ya kan, keberhasilan pemadam itu kan salah satunya laporan warganya kan cepat. Dan pemadam punya nomor emergensi yaitu Jakarta Siaga 112. Itu tidak cuma pemadam kebakaran nih pekerjaannya. Jadi di situ kalau misalkan ada tindak kejahatan, kecelakaan lalu lintas, pohon tumbang, banjir, listrik, bahaya dan lainnya lah itu di Jakarta Siaga 112 itu bisa ke cover semua dan itu gratis tanpa biaya.